Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Kita berada pada sesi yang ke-18, melanjutkan pembicaraan kita pada fasal yang keempat, berbicara tentang ketentuan-ketentuan berkaitan dengan situasi dan kondisi dalam hal zaman dan makan, dalam hal berdakwah. Di mana orang berdakwah itu selalu punya kaitan dengan waktu dan selalu punya kaitan dengan tempat. Pada saat yang lalu kita telah membahas mabhath yang pertama, yaitu perbedaan antara situasi dan kondisi di zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kemudian situasi dan kondisi di zaman kita berbeda sekali. Itu harus diperhatikan. Kemudian al-mabhatsu tsani, pembahasan yang kedua adalah perbedaan karena berbeda wilayah. Seseorang hidup di suatu wilayah berbeda di saat dia mendapati wilayah yang lain. Di sini ada situasi dan kondisi terkait dengannya, dan di wilayah yang lain ada situasi dan kondisi yang terkait dengan wilayah itu. Kemudian kita ingin masuk kepada mabhath yang ketiga, yaitu berbicara tentang di saat seseorang itu berada di daulah muslimah, negara Islam, dengan negara yang tidak Islam, yang artinya pemimpin dan rakyatnya bukan muslimin. Maka ini adalah dua hal yang berbeda, di mana di negara yang pemimpinnya Islam dan rakyatnya muslimin, itu menegakkan syariat Allah lebih leluasa dibandingkan dengan di daerah atau di wilayah yang pemimpinnya dan rakyatnya bukan muslimin. Secara umum terkait misalnya dengan azan, dengan sholat, dengan amalan-amalan yang rutin dilakukan. Maka para ulama membicarakan tentang fitnah-fitnah, sehingga mereka dalam kitab-kitab mereka menyusun abwabul fitan, pintu-pintu fitnah. Maka mereka selalu menyebutkan paling berbahayanya fitnah itu di saat suatu tempat itu atau suatu wilayah itu tidak ada as-sultanul muta', penguasa yang ditaati. Jadi kita bayangkan di saat suatu tempat itu tidak ada penguasa yang ditaati, maka di sana hilanglah rasa aman, hilanglah rasa tenang.
sehingga orang hidup dalam ketidakamanan dan ketidaktenangan. Maka orang jadi sulit beribadah, orang jadi merasa dirinya selalu terancam dan tidak merasakan adanya keadilan, mudah terjadi kezaliman, kejahatan, dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah di saat muslimin itu berada di sebuah negara, mereka menjadi minoritas, maka mereka hidup dalam tekanan, hidup dalam kesulitan, sulit untuk beribadah, berbicara dengan leluasa, yakni menegakkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, di saat kita membahas tentang as-sultan, penguasa, maka kita akan berbicara tentang dua hal. Yang pertama adalah berbicara tentang dakwah, di mana dakwah itu di antara hal terpenting dalam berdakwah adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Memerintahkan orang berbuat ma'ruf dan melarang orang dari berbuat mungkar. Ini sangat sulit tanpa penguasa yang mendukungnya. Di saat penguasa itu tidak mendukung, apalagi memerangi dakwah, maka buyarlah kegiatan dakwah. Program dakwah itu akan hancur karena tidak ada dukungan dari penguasa atau bahkan sebaliknya memerangi dakwah itu. Kemudian di luar dakwah, maka kita berbicara tentang di saat tidak ada penguasa, maka tidak ada sanksi, tidak ada hukuman, tidak ada penjagaan, tidak ada keamanan transaksi, jaminan terhadap transaksi. Kemudian tidak ada lembaga keadilan, lembaga pengadilan, tidak ada keamanan di perjalanan dan sebagainya. Nah, itu di saat tidak ada penguasa. Di saat ada penguasa, hal itu semua mudah untuk diterapkan. Sehingga Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, wali anna Allah ta'ala aujabal amra bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari wa la yatimmu dzalika illa biquwwatin wa imaratin. Dan dikarenakan Allah yang Maha Mulia itu telah mewajibkan ditegakkannya al-amru bil ma'ruf dan an-nahyu 'anil munkar, dan hal itu tidak bisa tegak, tidak bisa diterapkan, dilaksanakan kecuali biquwatin, adanya kekuatan, adanya kekuasaan, wa imaratin, dan adanya kepemimpinan, adanya orang yang memimpin. Wa kadzalika sairu ma aujabahu Allahu minal jihadi wal adli wa iqamatil juma'i wal a'yadi wa nasril mazlumi wa iqamatil hududi la yatimmu dzalika illa bil quwwati wal amarati wal imarati. Begitu pula hal-hal yang lain yang Allah wajibkan, jihad, kemudian keadilan, dilaksanakannya yakni sholat-sholat berjamaah, lebaran, id, kemudian pembelaan terhadap orang yang dizalimi, kemudian sanksi terhadap orang yang berbuat jahat. Itu semua tidak akan bisa tegak tanpa dua hal tadi. Al-quwwah,
kekuatan atau kekuasaan, wal imarah, kepemimpinan. Adanya orang yang menjadi penguasa atau pemimpin. Nah, perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah tadi ada pada kitab beliau As-Siyasatus Syar'iyyah, halaman 162. Maka dikatakan oleh Syekh Fawaz, wal fitnatu takmunu fi khuluwi makanin ma min imamin muta'. Fitnah itu akan menetap di suatu tempat di saat di tempat itu tidak ada lagi imam atau penguasa, pemimpin yang muta', yang ditaati. Jadi inilah fitnah yang terbesar, fitnah yang paling menakutkan. Yang lain itu bagian dari fitnah yang besar ini. Hal ini tergambar pada hadis yang sahih yang biasa disebut dengan hadis Hudzaifah, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Hudzaifah ibnul Yaman. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Muslim, di mana Rasulullah SAW dalam hadis yang panjang itu beliau berkata, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Di saat fitnah itu terjadi, kata Rasulullah SAW, maka berpegang teguhlah engkau kepada jama'atul muslimin dan imam mereka. Jadi bertahanlah seseorang bersama muslimin, tidak keluar dari persatuan umat Islam, wa imamahum, dan tidak keluar dari ketaatan kepada imam mereka. Itu solusi di saat fitnah besar terjadi. Faqala Hudzaifah, fa in lam yakun lahum jama'atun wala imam. Maka Hudzaifah pun bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana kalau orang itu hidup ternyata di sana tidak ada jama'atul muslimin dan tidak ada imam mereka? Tidak ada. Jadi hidup musliminnya tidak bersatu dan imamnya tidak ada. Seorang penguasa muslim tidak ada pada mereka. Qala, maka solusinya, jawaban dari Rasulullah SAW, i'tazil tilkal firaqa kullaha. Kata Rasulullah SAW, uzlahlah engkau. Selamatkan dirimu. Pisahkan dirimu dari mereka. Karena fitnahnya tidak akan mampu engkau tanggung. Tidak mampu engkau didera oleh fitnah yang sangat besar itu. Maka tinggalkan. Beruzlahlah engkau. Tinggalkan firaq. Kelompok-kelompok yang saling berpecah itu. Walau anta ubba bi asli syajaratin hatta yudrikakal mautu wa anta ala dhalik. Walaupun akibatnya karena engkau hidup sendirian, jauh dari masyarakat, maka meskipun engkau itu hanya bisa makan dari akar-akar pohon, lakukan itu. Sampai engkau meninggal dunia, sampai engkau mati, dan engkau dalam keadaan uzlah. Lakukan itu. Jadi kita bayangkan di mata Rasulullah SAW, fitnah yang paling besar itu di saat umat itu tidak ada lagi jama'atul musliminnya dan tidak ada imamnya. Ini fitnah yang paling besar. Maka orang itu akan kehilangan rasa aman dan ketenangan. Habis semuanya. Hidup dalam ketidakamanan dan hidup dalam ketidaktenangan. Kemudian
lahirlah dua buah pertanyaan. Yang pertama adalah manhum jama'atul muslimin al-ma'niyuna fi hadzal hadis. Siapakah yang dimaksud dengan jama'atul muslimin pada hadis Hudzaifah tersebut? Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, man huwa imamu tilkal jama'ah? Siapa imam jama'atul muslimin itu? Yang dimaksud imam itu siapa? Maka kita jawab satu persatu. Yang pertama kita ingin menjawab pertanyaan, siapakah yang dimaksud dengan jama'atul muslimin pada hadis Hudzaifah itu? Maka jawabnya, kita ambilkan ungkapan dari Al-Imam At-Tabari, di mana kita bisa dapati ungkapan beliau itu pada kitab Al-I'tisam yang ditulis oleh Asy-Syatibi, jilid 2 halaman 774. Di mana Al-Imam At-Tabari memberikan definisi tentang jama'atul muslimin, yaitu beliau katakan jama'atul muslimin idza ijtama'u ala amirin. Jama'atul muslimin itu adalah di saat muslimun, orang-orang Islam itu telah bersepakat terhadap seorang amir, seorang pemimpin atau penguasa. Maka kumpulan muslimin yang dipimpin oleh seorang muslim, itulah yang dimaksud dengan jama'atul muslimin. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk bertahan, tidak keluar dari jama'atul muslimin dan tidak keluar dari ketaatan kepada imamnya, kepada amirnya, amir jama'atul muslimin tersebut. Maka akibatnya kalau ada orang bersikap keluar dari ketaatan, tidak mau lagi bergabung dengan jama'atul muslimin, dan tidak mau lagi taat kepada imamnya atau amirnya, maka penyebabnya ada dua hal. Ada satu di antara dua hal. Yang pertama, adanya pengingkaran terhadap imamnya, terhadap amirnya, dengan alasan-alasan tertentu yang dibuat-buat, tidak mau mentaati hadis, di mana di saat seseorang itu mendapati amir atau penguasa itu sudah kafir, maka tinggalkan. Ciri yang paling mudah adalah sudah tidak sholat lagi, tidak melakukan sholat. Sehingga di saat sudah terjadi kufrun bawah, kekafiran yang terang benderang, jelas tidak ada keraguan, tidak bisa ditakwilkan, betul-betul kafir, maka putus. Sudah tidak ada lagi kewajiban seorang muslim untuk mentaati penguasa itu. Tanda yang paling mudahnya adalah sudah tidak sholat lagi. Orang itu sudah tidak sholat. Nah, dari sini, di saat seseorang itu tidak taat kepada aturannya Rasulullah SAW, orang itu masih muslim, namun ternyata melakukan pengingkaran terhadap amir tersebut, sehingga tidak mau taat kepada amir tersebut. Nah, contohnya adalah Al-Haruriyah. Orang-orang Haruri, orang-orang Khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib. Tidak mau lagi mereka taat kepada Ali bin Abi Thalib dan bikin-bikin alasan yang mengada-ada. Nah, itu ciri khasnya orang-orang Khawarij. Maka Rasulullah SAW telah menetapkan kalau didapati orang yang seperti itu, diperangi. Orang Khawarij itu diperangi. Darah mereka itu halal untuk dibunuh. Bahkan Rasulullah SAW dan para ulama menamai orang-orang Khawarij itu
mariqatum minad din. Orang-orang yang keluar dari agama. Karena mereka membuat fitnah, yang dengan fitnah itu orang sudah tidak lagi merasa aman dan tenang untuk berpegang kepada agama, karena penuh dengan fitnah, penuh dengan kekacauan, keributan, dan seterusnya. Itu penyebab yang pertama kenapa orang keluar dari ketaatan kepada seorang imam atau penguasa muslim. Penyebab yang kedua adalah li talabi imaratin, adanya ambisi, ingin merebut kekuasaan. Sehingga mereka itu melakukan pelanggaran terhadap janji dan pembatalan terhadap kesepakatan. Sudah tidak lagi menganggap bahwa orang ini layak untuk jadi imam, untuk jadi penguasa. Yang layak adalah saya. Yang layak adalah yakni pimpinan saya, pimpinan kelompok saya, dan sebagainya. Nah, kita lihat ini adanya ambisi, ingin merebut kekuasaan. Ini penyebab yang kedua. Kalau ini yang terjadi, maka pegangan kita adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Man jaa ila ummati liyufarriqa jama'atahum fadribu unuqahu kainam man kana. Barang siapa yang datang kepada umatku untuk memecah belah jamaah mereka, maka penggallah leher orang itu siapapun dia. Jadi jelas kalau ada orang itu berambisi kekuasaan, kemudian berusaha menjatuhkan penguasa, maka orang itu layak dibunuh. Karena berbuat kekacauan, menimbulkan fitnah. Kalau ada seorang manusia dibunuh, itu sudah menyebabkan pembunuhnya layak untuk dibunuh lagi, diqisas. Maka ini lebih besar daripada hal itu. Yang dirugikannya adalah sebuah umat, yakni jama'atul muslimin. Kemudian kita lihat apa yang dikatakan oleh Syekh Fawaz As-Suhaimi. Beliau katakan, fa fi hadzal kalami bayanun li ma'nal jama'ati. Ala wa huwa ijtima'un nasi ala amirin muta'. Pada pembahasan ini kita mendapatkan kejelasan tentang apa yang dimaksud dengan jama'atul muslimin, di mana mereka adalah kumpulan para manusia yang dipimpin oleh amir yang ditaati. Wa alaihi fa inna syaqqa 'asa ta'ati fi hadhihi al-jama'ati mukhalafatun lil hadyin nabawiyyir rasyid. Oleh karena itu, di saat orang itu mematahkan tongkat ketaatan pada jamaah tersebut, maka dia telah melakukan pelanggaran terhadap ajaran Nabi yang lurus. Di saat kita dalam hadis Hudzaifah tadi diperintahkan untuk bertahan di hadapan atau berada bersama jama'atul muslimin dan taat kepada imamnya, kepada amirnya. Kok malah berbuat sebaliknya. Dia patahkan tongkat ketaatan. Kemudian jawaban untuk pertanyaan yang kedua, siapa imam yang dimaksud dalam hadis Hudzaifah tersebut? Imam dari jama'atul muslimin itu siapa? Maka kita lihat pembahasannya. Kita mulai dengan membahas perkataan dari Al-Imam Syaukani. Di dalam kitab As-Sailul Jarrar, jilid 4 halaman 512, di mana beliau katakan, fa hukmu syari'i
fi tsani alladhi jaa ba'da thubuti wilayatil awwali ay yuqtala idza lam yatub 'anil munaza'ah. Jadi beliau membahas kalau keadaan itu seperti di zaman Al-Khulafa Ar-Rasyidin, di mana imam itu cukup satu, karena satu orang pun sudah mampu mengcover wilayah yang ada pada saat itu, maka di saat ada orang kedua, maka orang yang kedua harus dibunuh. Karena sudah dicukupkan untuk taat kepada seorang khalifah atau seorang imam, seorang amir yang mampu mengcover kekuasaan terhadap wilayah tersebut. Kemudian berlanjut perkataan Al-Imam Syaukani, wa amma ba'da intisharil islami wattisa'i riq'atihi وتباعد أطرافه فمعلوم أنه قد صار في كل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان أو في القطر الآخر أو الأقطار كذلك ولا ينفذ لبعضهم أمر ولا نهي في قطر آخر وأقطاره التي raja'at ila wilayatih. Namun, di saat kekuasaan umat Islam itu telah meluas, sehingga mereka terbelah-belah menjadi kekuasaan-kekuasaan, wilayah-wilayah yang masing-masing ada amirnya, ada imamnya, karena luasnya wilayah yang terjadi pada saat itu. Maka di saat yang seperti itu dikatakan oleh Al-Imam Syaukani, fala ba'sa bi ta'addudil a'immati wassalati. Maka sesuatu yang dibenarkan, dibolehkan adanya banyak imam atau banyak sultan. Ini telah terjadi. Kita lihat begitu Bani Umayyah selesai, tergantikan oleh Bani Al-Abbas, Abbasiyah, selesai pula, maka di saat itu terjadilah perpecahan, di mana yakni setiap wilayah ada amirnya, ada imamnya sendiri-sendiri, sehingga disebut dengan mamalik, mamlakah, kerajaan, masing-masing berdiri sendiri. Maka itu dibenarkan pula, karena itu adalah sebuah kenyataan. Wa yajibu ta'atu likulli wahidin minhum ba'da al-bay'ati lahu ala ahli al-qitr alladhi yanfudhu fihi awamiruhu wa nawahihi. Maka jadi wajiblah taat bagi setiap orang di saat dia telah terikat oleh bai'at, karena dia berada di suatu wilayah, di sana ada amirnya, maka berlakulah perintah dan larangan amir tersebut. Harus ditaati, harus didengar. Jadi kita lihat di sini Al-Imam Syaukani mengarahkan kita ada dua keadaan, di mana yang dimaksud dengan imam atau amir pada jamaatul muslimin, di saat muslimin bisa bersatu, cukup dengan seorang imam seperti di zaman Al-Khulafa Ar-Rasyidin, itu maka kewajiban taat kepada satu orang ini. Sehingga di saat muncul orang lain menjadi imam, maka ini akan menyebabkan fitnah, maka untuk dibunuh. Kemudian di saat berikutnya, di saat umat Islam itu telah mengalami wilayah-wilayah yang sangat luas sampai ke Indonesia ini, maka negara-negara Islam pun terbentuk menjadi kerajaan-kerajaan dan seterusnya.
maka dibenarkan setiap orang yang berada di suatu wilayah di mana imam yang lain itu tidak menyentuh wilayah ini, maka berlakulah kewajiban untuk taat kepada imam di wilayah itu. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau berkata dalam kitab Ad-Durarus Sunniyah jilid 7 halaman 239, beliau katakan, al-a'immatu mujmi'una min kulli madhhabin ala anna man taghallaba ala baladin minal buldani lahu hukmul imami fi jami'il asya'i. Para imam telah bersepakat, al-imam Abu Hanifah, al-imam Malik, al-imam Syafi'i, al-imam Ahmad ibn Hanbal, dan para imam ahli fiqih lainnya, mereka itu telah bersepakat. Kalau ada, para imam dari setiap madhab itu telah bersepakat, kalau ada seseorang telah menguasai suatu daerah dari daerah-daerah yang ada, maka dia menjadi imam di daerah itu dalam segala hal, fi jami'il asya, dalam segala hal dia layak untuk disebut imam di saat dia itu memimpin wilayah dan masyarakat yang mereka muslimin siap taat kepada imam tersebut. Walaula hadza mastaqamatid dunya. Kalau ini tidak ada, maka dunia ini tidak akan jadi lurus, akan kacau balau. Sehingga karena memang dia itu mampu untuk wilayah itu dan bisa diakui, bisa ditaati, maka jadilah ia atau orang itu menjadi imam di wilayah itu. Li'anna an-nasa min zamanin tawilin qabla al-imami Ahmad ila yaumina hadha majtama'u ala imamin wahid. Dikarenakan para manusia dalam zaman yang begitu panjang, dari mulai sebelum Al-Imam Ahmad ibn Hanbal sampai saat ini, didapati bahwa mereka itu ternyata tidak dipimpin oleh satu orang imam, banyak imam. Itu sudah dari zaman sebelum Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Sudah terjadi mamalik. Mereka itu sepotong-sepotong kekuasaannya. Wala ya'rifuna ahadan minal ulama'i dzakara syai'an minal ahkami la yasihhu illa bil imamil a'zam. Dan tidak dikenali, tidak diketahui bahwa ada ulama yang berfatwa menyebutkan bahwa tidak sah adanya imam-imam yang banyak itu. Harus imam itu satu saja. Itu ternyata bukan pendapat dari Imam Ahmad ibn Hanbal atau Al-Imam Asy-Syafi'i atau Al-Imam Malik atau Al-Imam Abu Hanifah dan para imam madhab-madhab seperti itu. Tidak ada. Kemudian kita lihat lagi bahwa setiap imam dikatakan di sini dari kata-kata Al-Imam Syaukani kita dapatkan pelajaran bahwa dengan demikian imamul jamaah itu, imam yang memimpin jamaatul muslimin itu adalah huwa mambaya'ahu ahlul halli wal aqdi fi qutrim minal aqtar. Bahwa yang dimaksud dengan imam itu setiap siapapun yang telah dibaiat oleh ahlul halli wal aqdi, oleh orang yang memang berhak memutuskan, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengerti hukum Islam. Kemudian
dia memimpin suatu tempat di antara tempat-tempat atau suatu wilayah di antara wilayah-wilayah yang ada, maka dia menjadi imam yang dimaksud pada hadis Hudzaifah. Maka adalah kewajiban bagi setiap orang yang berada di suatu wilayah yang ada penguasa muslim di sana untuk taat kepada penguasa tersebut. Jadi kewajiban atasnya. Dan dialah yang dimaksud dengan sultan. Dialah yang dimaksud dengan al-imam. Yang dimaksud dengan al-amir. Bagi jama'atul muslimin di wilayah tersebut. Kemudian dengan demikian maka keadaan itu keadaan umat Islam itu terbagi menjadi 3 keadaan. Yang pertama adalah miwilayatihi man wilayatuhu ghairu muslimah. Orang yang hidup di sebuah wilayah yang ternyata tidak bisa disebut sebagai negara Islam. Nah, contohnya Uruba wa Amerika, Eropa dan Amerika. Dan sebagian dari negara-negara di Asia. Maka muslimin di sana disebut dengan al-aqalliyat, kaum minoritas. Ini keadaan yang pertama. Wa thaniha, keadaan yang kedua. Man wilayatuhu wilayatun muslimah. Barang siapa yang hidup di sebuah wilayah yang penguasanya dan rakyatnya adalah muslimin. Maka disebut hal ini dengan istilah ahlu daril Islam al-khalisah. Orang yang hidup di daerah Islam yang murni karena pemimpinnya muslim, rakyatnya muslimin. Ini keadaan yang kedua. Thalithuha, keadaan yang ketiga. Alla takuna hunaka wilayatun mutlaqan. Di mana orang itu hidup di wilayah yang tidak ada penguasa di sana. Hidup lepas bebas, tidak dikuasai, tidak ada penguasa, tidak ada jama'atul muslimin. Ini 3 keadaan yang insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan perincikan pembahasannya. Barangkali inilah yang cukup untuk sesi kali ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.